Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bisa bertemu kembali. Saat ini saya sedang berada di sebuah kedai kopi yang ada di BSD Bumi Serpong Damai yang namanya Setetes Kopi, tepatnya di Anggrek Loka ya, di BSD. Nah, hari ini teman-teman, saya akan bicara tentang atau kita akan sharing tentang barista. Kalau kita bicara tentang barista, maka kita akan bicara tentang kopi. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana sih seorang barista meracik sebuah atau kopi yang enak, dan juga kita akan belajar ada apa sih pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari segelas kopi dan dari seorang barista. Ayo kita saksikan bersama-sama. Halo teman-teman sekalian. Nah, hari ini sekarang nih saya udah ketemu langsung sama ownernya Setetes Kopi. Halo, apa kabar Wanda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Bro. Wanda ini owner dari Setetes Kopi dan juga seorang barista yang luar biasa ya. Nah, kita pengen tanya nih, sebenarnya Wanda nih, kan orang juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya syarat utama yang paling penting lah untuk meracik sebuah kopi itu supaya enak? Yang pertama mungkin ya dari kopinya sendiri itu ya. Jadi kita penting banget untuk punya kualitas biji kopi yang baik. Karena ya dari kopi tersebut juga memiliki beberapa grade ya. Jadi ada grade premium, grade orang biasanya bilang grade 1, grade 2, grade 3 gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya pengaruh. Jadi kalau kita ngomongin dari biji kopinya sendiri itu yang baik seperti apa, sebenarnya sangat lebih detail lagi lah ya pembahasannya terkait dengan dari biji kopinya sendiri tersebut. Nah, selain itu adalah ya man behind the bar gitu ya. Jadi orang di balik barnya juga penting gitu. Mereka tahu bahwa untuk bisa menghasilkan sebuah kopi yang secangkir kopi yang nikmat itu juga dibutuhkan kemampuan, keahlian. Berarti itu adalah meskipun kopinya udah bagus tapi orangnya kurang pengetahuannya gitu ya. Iya, betul. Jadi ya itu juga sangat penting. Mengapa saat ini juga ramai sekolah-sekolah barista, karena ya itu gitu loh. Jadi kopi yang baik juga harus bisa diolah oleh orang yang mengerti gitu. Kira-kira singkat saja, apa sih yang dipelajari di sekolah barista itu, tentang apa saja inti-intinya? Pertama biasanya diajarkan terkait teori ya, karena sebenarnya dari kopi tersebut juga dari sisi sains tentang kopi gitu. Betul, dari sisi sainsnya ada gitu. Jadi nggak melulu terkait rasa, tapi kenapa rasa itu bisa ada juga karena ada sisi sainsnya gitu. Jadi teori itu penting. Kedua adalah keahlian secara implementasi dari teori tersebut, itu pun dipelajari gitu. Jadi biasanya basicnya itu adalah mengenal dari biji kopi tersebut, jenis-jenis kopi tersebut ada apa saja, terus bagaimana mengekstrak kopi itu seperti apa, menyeduh kopi itu seperti apa. Itu ada teori dan ada ilmu prakteknya gitu. Jadi nggak asal buat aja ya. Jadi kalau kita kan biasanya kayak di rumah gitu kan, asal aduk dan ini, jadi rasanya pun biasa-biasa aja ya. Betul. Jadi artinya kalau sesuatu yang luar biasa itu harus ada pengetahuannya juga ya. Sebenarnya kan rasa itu relatif, tapi untuk bisa konsisten itu yang kita butuhkan ilmunya. Oh, konsistennya. Iya. Jadi rasa udah enak dan konsisten rasanya tetap di situ, itu yang susah ya. Betul. Karena iya benar, saya pernah ngalami ya teman-teman sekalian. Saya pernah ngopi di satu tempat ya. Itu di situ pertama tuh enak, 1-2 kali enak, tapi kok lama-lama kok agak menurun kualitasnya. Iya. Itu biasanya kenapa tuh? Padahal di tempat yang sama. Betul, banyak hal ya, karena ya bisa jadi dari konsistensi kopinya atau konsistensi saat mengolahnya gitu. Jadi kalau kita bicara kopi memang sesuatu yang kalau dibilang rumit kita bisa detailkan gitu loh. Gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ini beda emang kalau kita bicara sama orang yang ahli kopi ya. Jadi memang kita lihat sendiri buktinya. Tolong lihat ini hasilnya, teman-teman lihat ya. Udah nikmati nih hasil kopi yang luar biasa, yang tentu saja ternyata
kopi yang enak itu punya latar belakang yang panjang ya, pemahaman tentang kualitas kopi, bagaimana mengolahnya, kualitas orang yang mengolah kopinya juga menjadi penentu dari kopi yang kita buat. Terima kasih Wanda ya atas bincang-bincangnya hari ini. Nah teman-teman sekalian, demikianlah tadi kita sudah berbincang-bincang tentang kopi dan tentang barista. Sekarang apa pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari perjalanan hari ini? Ternyata kalau kita katakan hidup kita itu seperti segelas kopi, maka hidup kita tentu saja kita berharap ingin meminum sebuah kopi yang rasanya enak. Kita ingin hidup yang menyenangkan. Ternyata hidup yang menyenangkan itu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Sama seperti kita membuat kopi. Kita harus memiliki sumber bahan kopi-kopi yang baik. Kopi terbaik dengan grade yang tinggi kalau kata barista tadi, grade yang premium. Artinya dalam hidup kita ini beraktivitas kan berdasarkan bahan-bahan yang kita lakukan dalam hidup kita. Informasi-informasi yang ada dalam hidup kita. Jadi marilah kita mengisi diri kita itu dengan informasi-informasi yang baik. Informasi tentang kebaikan, informasi tentang hal-hal yang positif, informasi tentang bagaimana membangun diri menjadi lebih baik, informasi tentang apa saja yang berguna bagi pengembangan diri kita dan juga bagi orang lain. Itulah yang membuat kualitas seseorang itu baik, sama seperti kopi yang baik. Dan yang kedua, kopi itu diracik oleh orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan tentang bagaimana meracik kopi yang baik. Jadi dalam hidup kita ini juga kita perlu pengetahuan. Orang-orang yang hidup tanpa pengetahuan, dia akan berjalan sesukanya dan tidak akan pernah jadi apa-apa. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang punya pengetahuan. Pengetahuan tentang bagaimana membawa dirinya dan pengetahuan bagaimana menjalani hidup ini. Makin tinggi pengetahuan kita tentang hidup, maka makin bagus kualitas hidup kita. Orang-orang yang bodoh, mereka hanya akan menjadi follower di mana-mana, tidak akan pernah menjadi leader. Kenapa? Karena pengetahuannya sedikit. Sementara orang-orang yang jadi leader, orang-orang yang menjadi panutan, orang-orang yang menjadi sukses dalam bidang apapun adalah mereka yang punya pengetahuan yang banyak dan mereka aplikasikan dalam kehidupan. Nah mudah-mudahan pertemuan kita dalam filosofi kopi hari ini dan juga tentang barista. Barista adalah orang yang punya pengetahuan yang banyak, yang luas tentang kopi. Kalau dalam hidup kita, kalau kita katakan hidup ini adalah seperti sebuah kafe, maka seorang barista adalah orang-orang yang punya pengetahuan hidup yang banyak yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.